Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Aprianti dengan NIM 230105042. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan final mengenai tugas final, di mana ada pertanyaan nomor 1, yaitu ada beberapa pandangan tentang hubungan nilai etis dan nilai utilitis, dan berikan contoh nilai etis dan nilai utilitis dalam hubungan nilai dengan hukum. Nah, hukum itu dia enggak berdiri sendiri. Hukum itu lahir dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Salah satunya tuh ada nilai etis dan yang kedua ada nilai utilitis, di mana nilai etis itu dasarnya adalah soal benar dan salah menurut hati nurani kita, atau menurut agama, atau bisa juga menurut moral. Jadi, hukum yang mengandung nilai etis biasanya dibuat karena sesuatu itu dianggap tidak pantas atau salah secara moral. Contohnya, hukum yang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kekerasan itu dilarang? Karena itu melanggar norma etika, merusak martabat manusia, dan bikin orang lain itu menderita. Walaupun mungkin hanya terjadi di dalam rumah, tetap saja itu salah secara etis. Itu memang salah secara etis. Sedangkan nilai utilitis itu dia fokusnya pada manfaat atau kegunaan hukum untuk sebanyak mungkin orang. Jadi bukan soal benar salah secara moral, tapi lebih ke seberapa besar hukum itu bisa memberikan keuntungan atau kemudahan buat masyarakat. Contohnya tuh aturan pembatasan kendaraan ganjil genap di kota besar kayak kota Jakarta. Mungkin sebagian orang tuh merasa kesusahan, repot, tapi itu ditetapkan supaya lalu lintasnya lebih lancar, enggak macet dan polusi berkurang. Jadi lebih ke manfaat buat orang banyak, manfaat untuk semua manusia. Jadi intinya nilai etis lebih ke hati nurani dan moral, sedangkan nilai utilitis itu lebih ke hasil atau manfaatnya. Tapi dua-dua dari nilai itu penting banget sebagai dasar hukum kita. Nah, soal yang kedua itu, jelaskan pendapat ahli hukum tentang relasi antara keadilan dan hukum. Kemudian berikan narasi contoh hubungannya di negara Indonesia dan di Provinsi Aceh. Banyak ahli hukum bilang kalau hukum itu tujuannya untuk menegakkan keadilan. Nah, saya akan mengambil salah satu ahli hukumnya, yaitu tokoh besar seperti Aristoteles pernah bilang bahwa hukum tanpa keadilan itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Artinya, hukum itu harus adil, jangan cuma jadi aturan yang kaku. Kalau misalnya kita bicara hukum yang adil, itu bukan cuma hukum yang tertulis dan resmi, tetapi juga yang bisa dirasakan manfaat dan keadilannya oleh semua orang. Jadi nggak boleh hukum itu cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Contoh di Indonesia kita bisa lihat waktu Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena proses pembuatannya itu dinilai tidak partisipatif dan melanggar asas keterbukaan. Di situ kita bisa lihat bahwa keadilan itu nggak cuma soal isi hukumnya, tapi juga soal prosesnya. Masyarakat harus dilibatkan karena hukum itu dibuat untuk rakyat, bukan dibuat sebaliknya untuk hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kalau misalkan contoh di Aceh, kita bisa lihat bagaimana kanun jinayat diterapkan sebagai bagian dari hukum syariat. Walaupun bagi sebagian orang dianggap keras, tetapi masyarakat Aceh menganggap hukum ini sebagai bentuk keadilan menurut nilai-nilai Islam yang mereka anut, karena kan Aceh ini sangat kental sama Islamnya. Misalnya, hukuman cambuk untuk pelanggaran zina atau khamar. Ini dianggap adil karena sesuai dengan nilai agama dan untuk menjaga kehormatan masyarakat. Nah, soal yang nomor 3, itu tujuan hukum menurut Profesor Subekti SH. Hukum itu berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan negara yang terdapat di dalam pokoknya adalah untuk mendatangkan sebesar-besarnya kemakmuran dan mampu mendatangkan kebahagiaan kepada rakyatnya. Kemudian disuruh jelaskan dan berikan contoh dalam negara Indonesia yang mendefinisikan tujuan hukum menurut Prof. Subekti SH dan contoh aturan yang tidak mendatangkan kebahagiaan. Baik, saya akan menjelaskannya. Menurut Prof. Subekti,
hukum itu kan harus mendukung tujuan negara, yaitu membawa kemakmuran dan kebahagiaan buat rakyatnya. Jadi hukum jangan cuma jadi formalitas saja, tapi harus punya nilai manfaat dan bisa bikin hidup masyarakat itu lebih baik. Nah, contoh aturan yang sesuai dengan tujuan Prof. Subekti ini adalah Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Bisa kita lihat lewat program BPJS Kesehatan, rakyat kecil tuh bisa berobat ke rumah sakit tanpa harus bayar dengan biaya yang mahal. Ini tuh jelas bikin masyarakat lebih sejahtera dan bahagia karena bisa akses layanan kesehatan dengan mudah tanpa harus memikirkan biaya-biaya yang sangat sulit untuk dijangkau oleh mereka. Nah, ini tuh bukti nyata bahwa hukum itu bisa mendatangkan manfaat langsung untuk rakyat. Sebaliknya, kita bisa lihat juga contoh aturan yang tidak mendatangkan kebahagiaan itu waktu harga BBM naik. Lalu ada peraturan tentang pengurangan subsidi tanpa persiapan yang matang, tanpa ada persiapan yang membuat kita siap gitu. Akhirnya harga kebutuhan pokok tuh naik semua karena BBM ini naik, harga pokok juga naik. Jadi rakyat kecil ini jadi kesusahan, padahal hukum itu kebijakannya sah secara prosedur, tapi dampaknya malah bikin penderitaan untuk masyarakat. Itu adalah contoh aturan yang secara hukum mungkin sah, tapi gagal untuk menciptakan kebahagiaan untuk masyarakat luas. Hanya mungkin bisa menciptakan kebahagiaan untuk beberapa masyarakat tertentu saja. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4, di mana jelaskan serta berikan contoh daya ikat hukum agar manusia itu patuh terhadap hukum. Dan jelaskan pembeda hukum dari moral atau akhlak. Nah, daya ikat hukum itu kan maksudnya kekuatan yang bikin orang taat sama hukum. Atau bikin orang itu tertarik untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Itu yang disebut dengan daya ikat hukum. Jadi atau juga bisa jadi karena orang itu sadar atau karena takut sama sanksi dalam hukum. Nah, biasanya tuh ada 3 cara supaya orang taat hukum. Yang pertama karena orang itu sadar hukum, yaitu dia punya kesadaran diri sendiri dari dalam dirinya tuh untuk sadar dalam hukum. Yang kedua itu karena ada tekanan sosial, jadi dia tuh takut dikucilkan kalau misalkan dia tidak menaati hukum. Yang ketiga itu karena takut dihukum, jadi ada sanksi pidana, ada denda, dan lain-lain untuk mereka yang tidak menaati hukum. Nah, itulah dari 3 tadi dari supaya orang itu taat hukum. Dia termasuk ke dalam daya ikat hukum juga. Nah, jadi kan intinya tuh daya ikat hukum tuh membuat orang bagaimana orang itu tertarik sama hukum yang dibuat. Nah, contohnya tuh kita patuh pakai helm saat naik motor. Mungkin bukan karena kita paham pentingnya keselamatan, tapi lebih karena takut kita ditilang. Tapi ada juga yang memang sadar bahwa helm itu melindungi kepala kita dari kecelakaan. Nah, contoh ini tuh memberikan bagaimana hukum itu mengikat orang, baik lewat kesadaran maupun lewat sanksi yang mengikat. Kemudian perbedaan hukum dan moral. Hukum itu tertulis, ada aturan jelasnya, dan berlaku untuk umum. Kalau melanggar dia bisa kena sanksi. Sedangkan moral itu dia akhlak. Akhlak yang tidak tertulis. Berasal juga dari hati nurani, agama, dan budaya. Misalnya kita tuh harus jujur, menghormati orang tua, dan itu moral. Tapi orang yang bohong belum tentu kena hukum, kecuali bohongnya merugikan orang lain secara hukum. Misalnya penipuan. Tapi kalau misalkan bohong-bohong biasa, itu kan orang nggak tahu, itu lebih ke akhlak dia. Tuh. Terus selanjutnya saya akan menjawab soal yang terakhir, soal yang kelima, di mana soalnya itu ada ilustrasikan contoh yang menjadi potensi integrasi tujuan negara dan tujuan hukum dalam hukum di Indonesia. Kemudian sertakan contohnya. Nah, tujuan negara Indonesia itu kan udah jelas dia tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, hukum itu punya peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan itu. Jadi hukum seharusnya tuh sejalan sama visi negara, bukan malah bertentangan. Contohnya,
adalah Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Di situ kan dijelaskan bahwa semua warga negara punya hak yang sama untuk dapat pendidikan yang layak lewat aturan ini. Negara membentuk sistem sekolah, menyediakan beasiswa, dan membangun sarana pendidikan yang layak. Ini tuh bukti bahwa hukum mendukung tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa kita lihat juga contoh lainnya, hukum tentang perlindungan tenaga kerja, yaitu Undang-Undang Tenaga Kerjaan mengatur soal hak-hak pekerja, jam kerja, upah layak, dan sebagainya. Jadi kayak misalkan dia mengatur memberikan upah yang layak untuk para pekerja-pekerja. Nah, tujuannya tuh jelas untuk menciptakan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat. Artinya, hukum dan tujuan negara saling mendukung dan dia jalan bersama-sama atau beriringan atau dia jalannya tuh barengan. Tuh. Sekian jawaban dari tugas final yang dapat saya penuhi. Apabila saya mempunyai kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.